Halo yo, gimana? Di kos ah? Ya kalau di kos, sini ke kos gue. Jangan tugas bareng. Sama bawa laptop lo yang baru itu, yang baru beli lo. Yang gaming. Iya ya, yang gaming itu. Iya ya. Gue tunggu ya di kos. Iya sekarang. Yaudah, yo. Ayo. Rohit. Yo, Mario. Masuk. Boleh nih? Iya masuk aja. Ayo. Nggak bawa kan laptopnya? Oh, bawa ini. Dulu. Santai. Ayo. Iya. Oke, bentar ya. Gue ambil kursi dulu ya. Buat lo. Buat lo dulu. Santai aja. Lo udah tugas DPD? Ah, belum sih. Mau ngerjain nanti. Lu udah? Gue belum. Oh. Ya ngerjain bareng ya? Lu ini ngerjain apa? Gue ngerjain DTI sih. Oh. Bisa lu. Udah. Ini aplikasi jadi ladang aplikasi Oh. di kelompok gue sih. Katanya mau lihat laptop gua. Iya. Mana coba lihat. Nih. Wow. Apa sih namanya? Ini namanya laptop MSI Cyborg A15. Oh, 15. Iya. Baru kemarin lo beli? Enggak sih, baru hampir seminggu. Seminggu? Iya, sudah punya. Oh ini laptopnya. Oh iya, gue mau ngajak lo ini ngerjain ini video pendek. Ada, mau nggak? Oh, boleh. Sama lu? Iya. Iya deh. Iya. Kita Oke. review laptop kita nih, laptop kita berdua. Nanti kayak ngebandingin laptop mana. Iya yang lebih bagus lah. Terus juga kan punya aku kan laptop gaming kan. Oh iya, Ya gue kan laptop yang Ryzen AMD Ryzen kan. khusus buat ngedit atau yang lainnya gitu. Oh iya. Oh, boleh. Yaudah yuk. Beda yuk. Oke, sebelum mulai, opening sekre. Halo semuanya, selamat datang di Berbincang Rohim dan Mario. Oke, kali ini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rohim dan di sini rekan saya. Nama saya Mario. Oke, kali ini mungkin agak berbeda ya dari video sebelumnya. Mungkin ini kita akan review dua produk, yaitu dari Asus VivoBook dan di sini ada MSI. Oke, mungkin aku bakal jelasin Asus VivoBook saya sendiri dan Mario bakal jelasin MSI sendiri. Oke, mungkin punya Mario lebih dahulu deh. Coba jelasin deh. Gimana Oke. gimana? Oke, di sini saya ada laptop MSI Cyborg A1512 yang dimana ini adalah laptop yang dihususkan untuk para gamers. Oh, Ya, mungkin gamers ya. kita ini ya. Kita juga kan emang gamers juga sih. Iya. FPS gitu kan. Ya, kayak game-game di laptop gitu kan. Iya. Ya, walaupun kita mahasiswa, kita juga bermain game lah. Iya. Nah, di sini kita menghadirkan sebuah laptop MSI dari Cyborg itu sendiri. Oke, di sini aku akan membahas desainnya dulu dari laptop aku dulu ini ya. Boleh. Oke. Dari desain MSI Cyborg A15 ini didesain lebih futuristik dan catchy dan cocok bagi para gamer tentunya. Nah, bisa gitu ya. Emang di desainnya futuristik banget ya. Iya, karena apalagi di desain ada RGB-nya di touchpad-nya. Jadi kayak kalau dalam malam itu, nah para gamer tuh bisa melihat, nah lebih catchy dan lebih modern lah pastinya. Oh, berarti kalau pas di ruangan gelap-gelap itu berarti di keyboard itu ada warna gitu ya kayak segini. Nah betul sekali. Oh, keren gitu ya, gue tahu. Dan juga bodinya ini berbentuk plastik ya, walaupun tidak aluminium, tapi itu tidak terlihat murahan juga. Karena laptop ini tuh memiliki bodi yang sangat wow gitu.
apalagi di zaman sekarang yang lebih kayak tampilannya kayak lebih ke cyber gitu lah. Nah gitu. Oke, mungkin gue bakal jelasin dari layarnya Asus VivoBook itu sendiri ya. Mungkin kalau dari layarnya Asus VivoBook ini memang lebih kecil ya daripada lebih besarnya si perbedaannya jomplang ya. Karena kan punya Asus VivoBook ini kan cuma 14 inci aja sih. Karena kan memang resolusinya memang Full HD 1920x 1080 pixel juga. Memang dan juga dilengkapi sama panel IPS juga. Teknologinya memang memungkinkan lah untuk laptop Asus VivoBook ini untuk di kalangan mahasiswa. Sedangkan kalau untuk MSI ini gimana sih kalau tahu? Nah, kalau untuk layar MSI ini menghadirkan 15,6 inch layar. Beda dari Asus VivoBook 14. Tadi kan 14 inch ya? Ya 14 inch ini kalau untuk resolusinya itu hampir sama, yaitu 1920 kali 1080 HD, Full HD lah. Nah, di sini nilai plusnya dari MSI ini yaitu memiliki refresh rate yang 144 MHz. Nah, itu sangat cocok untuk memainkan game-game berat seperti PES, Genshin Impact. Oke, mungkin kalau bagi mahasiswa sendiri mungkin banyak ya perbedaan dari antara kedua laptop. Nah di sini kan emang dari layarnya itu udah beda ya guys ya. Nah kalian nanti buat cari pilihan yang terbaik dari antara kedua laptop ini, kalian berusaha dari budgetnya juga ya, lihat dari budget kalian juga dan juga apakah disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah sesuai juga. Iya. Apalagi kalau misalnya dari laptop ini kan beda lah spesifiknya ya. Mungkin kita jelasin juga ke performanya di antara kedua laptop ini ya. Nah performanya mungkin dari Asus VivoBook ini ya, kalau kita lihat ya, memang Asus VivoBook ini nggak begitu bagus sih, begitu bagus untuk kalangan mahasiswa juga. Memang ini proses yang mereka punya tuh ditenagai proses Intel Core i5 di mana generasi ke-12. Benar-benar generasi ke-12 ini memang dengan core 4 core yang performanya tinggi banget nih. Karena memang dan sama juga Asus VivoBook ini mampu melakukan multitasking. Nah, multitasking dengan SSD 512 GB. Nah, dengan RAM 8 GB dan juga mungkin mengelola banyak aplikasi juga sekaligus dari Asus VivoBook ini. Mungkin kalau dari MSI gimana sih? Nah, kalau untuk performa MSI Cyborg ini itu dilengkapi dengan Intel Core i5 generasi ke-12 juga, tapi yang memiliki kode H yang dimana high quality. Untuk GPU-nya sendiri menggunakan Nvidia GeForce RTX 4050 yang dimana itu adalah laptop MSI Cyborg terbaru yang menggunakan RTX 4050. Jadi buat gamer tuh sangat cocok banget untuk mainkan game-game yang berat. Nah, misal main game AAA atau shooter ataupun triple game gitu ya. Nah, ini juga bisa dibuat untuk ngedit video yang mampu menampung resolusi 4K, 4K. Oh, bisa gitu ya. Berarti kalau orang-orang yang memang butuh edit atau apapun bisa dari MSI ini? Iya, bisa. Oh, ternyata juga bisa gitu ya. Kalau di Asus VivoBook juga bisa sih. Dengan resolusi dengan 2K atau 4K juga dengan memakai Asus VivoBook juga. Karena kan memang banyak perbedaannya juga ya dari performanya sendiri. Tapi dari core-nya aja core i-core 5 generasi ke-12 sama-sama, cuman plusnya dari MSI ini ada kode H yang dimana itu adalah high quality. Nah, high quality-nya buat game-nya sendiri. Untuk RAM bawaannya sendiri itu ada 8 GB yang dimana ini bisa di-upgrade hingga 32 GB. Wow. Nah, untuk bagus banget ya. Iya. Untuk penyimpanannya sendiri itu bawaannya itu 512 GB dan itu bisa di-up hingga 2 TB. Yang dimana itu sangat banyak banget ya kalau bagi kita sendiri tuh. Bagi kita sebagai mahasiswa tuh memang kalau 2 TB itu udah wah banget, dan juga kalau buat ngumpulin tugas dan juga banyak folder buat kita nantinya buat persiapan nanti UAS atau apa juga banyak kan. Apalagi kita kalau sebagai gamers nih ya,
pasti orang-orang gamers tuh gak mungkin downloadnya satu game aja sih. Pasti. Bener kan? Nanti kita Iya. mencoba ingin Iya. pakai semua jenis game lah. Jenis-jenis game storyteller lah pastinya. Jadi dengan kapasitas 2 TB ini kita nggak perlu menghapus game-game lain. Jadi kita bisa menghapus semua game di sini. Iya, Gitu. betul juga. Dan juga mungkin kalau kita lihat ya kalau misalnya dari segi baterai itu gimana sih kalau dari misal performanya dari segi baterainya MSI-nya. Nah, Nah. jelasin dong. Kalau untuk baterai ini, itu kalau misal dibuat full, misal hingga dibuat ngerjain ataupun itu sampai hingga 8 jam full. Ini full 8 jam nih. Full dari 100 hingga 0 itu full 8 jam. Nah, beda lagi kalau buat ngegame ya. Kalau game karena itu performanya pasti lebih berat lagi. Nah, itu bisa hingga 4 sampai 5 jam aja gitu. Ya mungkin itu Memang keterbatasan ya. iya keterbatasannya. Memang kalau misalnya game itu memang agak menguras banyak ya. Iya. baterainya ya. Apalagi kan kita kan kalau misalnya game pasti banyak banget ya. Kalau game itu pasti nggak menghabiskan waktunya. Iya, tapi kita lupa waktu gitu. Lupa waktu. Lupa makan. lupa Kerja itu. lupa balas pacar. Bisa. Nah, apalagi kalau misalnya kalau dari misalnya kayak gitu ya. Cuma kalau dari baterainya Asus VivoBook sendiri udah sendiri itu MSI-nya gimana sih kalau bisa dijelasin? Nah, dengan keterbatasan untuk 4 sampai 5 jam itu sendiri, MSI ini juga menghadirkan fitur fast charging-nya sendiri. Jadi walaupun hingga 4 sampai 5 jam aja, nah kita bisa ngecas lagi. Ngecas lagi, iya. Nah, itu cuma butuh 2 jam aja. Dari 0 hingga 100%. Nah, itulah ada keuntungannya untuk menggunakan MSI Cyborg A15 ini. Nah, kalau P-nya Asus VivoBook 14 ini gimana? Oke, mungkin kalau aku bakal jelasin ya, kalau baterainya Asus VivoBook ini memang agak berbeda ya. Terus juga memang untuk Asus VivoBook ini mampu bertahan hingga 8 jam ya. Dan memang penggunanya memang agak ringan sendiri ya. Kalau dari usernya sendiri untuk memakai Asus VivoBook ini sendiri. Dan juga memang untuk daya tahannya berkurang menjadi 5 sampai 6 jaman lah. Kalau misalnya teknologi fast charging-nya memang mungkin pengisiannya mungkin agak sebentar ya, 60% dalam waktu 49 menit. Nah, itu kalau baterainya aja sih. Memang untuk praktisi seperti itu sih kalau Asus VivoBook. Dan juga kalau misalnya Asus VivoBook ini kan memang kalau dipakai itu di dalam keseharian itu memang bagus banget untuk orang pelajar ya. Apalagi untuk orang-orang yang butuh yang multitasking ya. Ya pastinya. Mereka pasti kan untuk browsing atau enggak cari-cari artikel itu kan mereka pasti untuk penelitian atau enggak buat skripsi juga itu bagus banget sih atau ya untuk mahasiswa sendiri ya. Jadi kalau kita ini kan emang mahasiswa ya, di semester 3 Apalagi kalau kita semester 3 ini masih belum ketemu lah ya yang namanya skripsi ini, tapi itu masih jauh banget ya guys ya dari kita sendiri. Nah, sedangkan kalau MSI ini sama Asus VivoBook ini kalau segi baterai ini mungkin lebih unggul ke MSI ya guys ya. Karena mungkin perbedaannya yang lebih banget. Tapi untuk kalau dari kapasitasnya mungkin emang enak dari keduanya emang enak sih. Tinggal kalian itu memang butuhkannya dari Asus VivoBook itu apa butuhnya dan juga MSI-nya itu butuhnya apa. Itu dia sih. Sekarang mungkin kita bakal melihat dari keyboardnya ya guys ya. Nah, keyboard dan touchpadnya tuh memang bisa dijelaskan lagi ya. Karena kan untuk dari keyboardnya dari Asus VivoBook ini emang memberikan pengalaman yang mengetiknya kayak nih ya. Kalau kita ketik ya, nah emang itu agak ada sensasi nyamannya gitu loh, ngerti gak? Iya. Nah, di antara nyaman ini dari terdapat ada juga sih kayak kalau misalnya kalian ngetik nih di ruangan gelap nih ya. Nah, dari sini aja udah kelihatan nyaman banget kalau misalnya kita sebagai mahasiswa ya kalau ngetik laporan atau seperti kayak tugas-tugas tuh emang enak banget sih kalau Asus VivoBook.
dan juga memudahkan kalian untuk kayak kenyamanan mengetik kalian sebagai kalau di jari kalian ya. Nah kalau di MSI itu gimana sih? Nah, untuk keyboard MSI sendiri itu dilengkapi dengan user yang friendly banget, responsif gitu lah. Nah, apalagi dilengkapi dengan backlight RGB-nya. Nah, kalau tadi yang udah dijelasin di awal, kalau dalam ruangan gelap itu, nah, ada kayak di touchpad-nya itu ada warna-warna RGB lah. Jadi kalau misal kita klik itu, misal kita klik gitu, misal lagi main game, misalkan kayak memakai touchpad lah. Itu akan mengeluarkan RGB lah kalau kita atur setting di pengaturan itu sendiri. Berarti kalau misalnya main Dota juga ya guys ya. Kalau kalian kan misalnya kalau kalian kayak LOL sama Dota itu kan biasanya pakai matchmaking juga kan. Bisa kalian lihat juga sih. Nah kalau di MSN itu kan udah ada juga ya. Ada AWSD-nya. AWSD-nya. Nah itu bisa dilihat juga sih. Kalau di MSN emang difokuskan dengan sih. Oke, mungkin kalau kita kan lihat ya, memang keyboard juga terlihat nyaman ya di antara kedua device laptop ini. Nah, sedangkan untuk sekarang nih mungkin kita lebih menceritakan ke audio dan kameranya di antara kedua laptop ini. Nah, di antara kedua laptop ini mungkin gue bakal jelasin ya. Kalau di Asus VivoBook ini memang dilengkapi dengan speaker yang stereo yang mampu menghasilkan suara yang cukup baik sih untuk kayak kita baik untuk mendengarkan podcast atau kayak mendengarkan video YouTube gitu sih. Dan juga memang kualitas audionya itu cukup baik sih untuknya dari Asus VivoBook ini. Dan juga terutama mungkin dari kameranya ya. Kameranya sendiri HD, kameranya cukup tajam juga. Kalau misalnya kalian pengen foto atau selfie gitu bisa juga sih. Misalnya bisa juga buat ngezoom gitu, buat classmate juga. Iya. Nah, sedangkan kalau kita pakai itu juga bisa sih kalau misalnya kita kayak selfie atau apa pun bisa sih dari Asus VivoBook sendiri. Nah, untuk MSI sendiri itu gimana sih jelasin? Dari segi audio dan kameranya tuh, misal dari audio dulu ya, itu menggunakan teknologi yang berbeda dari Asus VivoBook 14 itu sendiri. Iya. Tapi ini juga memancarkan suara yang sangat jernih karena ini menggunakan teknologi DTS:X Ultrasonic. Nah, suaranya cukup detail dan jernih, apalagi kalau misal dibuat menonton film, mendengar suara game. Iya, Netflix. Ya, Netflix kan gitu, Netflix and chill gitu. Chill banget ya. Nah, untuk kamera sendiri ini HD dengan dilengkapi dengan 720 pixel, yaitu adalah HD, cukup buat video call, misal buat Zoom, ini juga ya, misal buat callan sama teman itu di WA ataupun di Line gitu. Sama di Line juga ya. Iya, itu sangat cukup banget buat dengan layar dengan kamera 720 pixel ini. Nah, di sini yang kita bicarakan nanti ini bakal serius banget. Karena kan serius banget. Nah, karena kan ini yang kita bahas nih port dari dua laptop ini ya. Karena memang untuk laptop Asus VivoBook 14 ini memang memudahkan kita. Dan juga cakupannya ada beberapa ya dari portnya. Ada satu USB yang tipe C dan juga dua USB yang tipe A. Dan juga HDMI dan jack audio 3.5. Dan juga terdapat slot micro SD dari Asus VivoBook sendiri ya. Karena memang nantinya bakal ada multifungsi dari pengisian daya dan output video misalnya ya. Memang memungkinkan juga dari beberapa port yang sudah disediakan oleh Asus VivoBook ini, misalnya perangkat eksternal lainnya, misalnya kalian mau pakai headset atau mouse itu bisa karena kan udah disediakan oleh Asus VivoBook ini. Nah, sedangkan untuk MSI ini mungkin bisa jelaskan lagi ya gimana ya? Untuk soal port dari MSI ini,
Laptop ini juga lumayan lengkap konektivitasnya. Ada USB-C, beberapa juga USB-A, ada juga HDMI 2.0 dan port Ethernet untuk koneksi kabel. Nah, posisi port juga dirancang sedemikian rupa agar lebih gampang dijangkau oleh pengguna. Tuh. Tapi sayangnya nggak ada Thunderbolt 4 dalam laptop MSI Cyborg ini. Sayang banget ya. Tapi untuk kebanyakan pengguna, port-port ini juga cukup memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, ini juga dilengkapi dengan Wi-Fi 6 yang dimana itu bisa mempercepat jaringan internet di laptop ini gitu. Dan juga ada Bluetooth 5.2 juga, memastikan konektivitas dan kabel tetap stabil dan juga cepat. Fitur ini penting untuk bagi kita para gamers dan juga mahasiswa. Dengan menggunakan laptop ini, efisiensi dan juga kerja kita lebih cepat ditangkap dan tersimulasikan lebih bagus. Di situ kan udah kelihatan kan. Maaf, mungkin suara lagi ini ya terus banget ya. Iya. Karena kan Tadi ngomong ya. Tadi ngomong banget ya Iya. nih. Karena kan kita kan udah banyak ngobrolin tentang dua device nih ya guys ya. Karena kan, nah ini kan udah dilihat ya dari port-portnya kan udah berbeda banget nih dari dua device nih. Jadi kalian bisa pilih lagi ya untuk dari antara Asus VivoBook dan juga MSI-nya Cyborg. sendiri. Iya.
Oke, gimana guys? Udah lihat kan tadi video yang tadi? Nah, di situ udah kalian lihat kan perbandingan antara laptop Asus VivoBook sama laptop MSI Cyberbook A15. Nah, di situ pasti kalian udah bisa milih lah sendirilah buat perbandingan dua laptop itu. Jadi kalau misalnya kalian udah lihat, udah ngeliat budget juga kalian punya budget berapa, jadi kalian sebisa mungkin pilih yang terbaik buat laptop kalian untuk pekerjaan kalian, atau misalnya kalian buat kerjaan tugas. Jadi buat mahasiswa yang di sana, jangan lupa pilih yang terbaik buat laptop kalian, dan juga jangan lupa pilih laptop yang bagus buat kalian untuk kedepannya. Itu saja. Mungkin apa ya, ngomong apa lagi? Mungkin ini mau bilang ini. Kata-kata hari ini. Gak ada kata-kata sih, cuman lebih tepatnya kayak kita bisa bilang mohon maaf apabila atau ada informasi yang kurang jelas di dalam video kami, mohon maaf sekali. Dan juga apabila ada kesalahan kata atau perbuatan mungkin mohon maaf juga. Jadi mungkin dari itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kata mungkin bisa di kolom ini komentar ya, kalian kasih rating atau enggak, subscribe juga, kasih like, dan juga share ke teman-teman kalian, share ke keluarga kalian, share ke ibu-ibu kalian, share ke bapak-bapak kalian, share ke keluarga kalian, dan share ke pacar kalian juga, agar siapa tahu kan punya sahabat atau temen membutuhkan review dua laptop kayak tadi. Nah, itu saja dari saya. Oke, see you. Eits, belum itu. Ada kata-kata nih dari Mario. Welcome to reality, where everything looks easy, but nothing is truly free. You see, shortcuts are tempting, like shiny bait in a trap. Copy, paste, success. That's the illusion they sell. But let me tell you the truth. What's borrowed will break. What's stolen will shatter. The higher you climb on lies, the harder you fall when the truth cuts the strings. Success built on someone else's work is not success at all. It's fragile castle made of sand, waiting for the tide of reality to wash it away. You can cheat the rules, fake your way to the top, but in the game of life, you are only ever cheating yourself. Because no matter how far you run, or how well you hide, the wave of dishonesty always catches up. So, welcome to reality, where the real test isn't how fast you win, but whether you are earning it all. Here, only those who do it with their own hands, their own truth, and their own truth can spell it all. Everything else is just a house of cards, waiting for the one to blow.